Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, teman-teman semua, topik dari video kali ini adalah 8 website Dikti atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus diketahui oleh seorang dosen. Jadi minimal sehari 8 website ini teman-teman dosen harus akses karena semua informasi tentang dosen, tentang mahasiswa itu mungkin ada di 8 website tersebut. Oke, saya akan jelaskan satu-satu fungsi dari websitenya. Mungkin teman-teman bisa silahkan disimak. Tapi jangan lupa untuk mensubscribe dulu YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Oke, silahkan ditonton. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya sudah jelaskan di video intro tadi bahwa ada sekitar 8 website yang teman-teman dosen wajib buka atau wajib ketahui untuk mendukung setiap aktivitas pekerjaan profesi dosen Anda, gitu ya. Yang pertama saya akan coba bahas yaitu website dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di tahun 2019 ini, dosen, mahasiswa itu di bawah payung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya. Yang sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, itu masih didukung atau masih dipayungi oleh Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dikti, gitu ya. Nah, website yang pertama yaitu website payung paling besar, yaitu tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau alamat websitenya di kemdikbud.go.id. Apa yang ada di website itu semua informasi tentang misalnya beasiswa, kemudian tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dosen, dan seterusnya. Walaupun di website ini belum terupdate secara utuh tentang dosen gitu ya, tapi ada beasiswa-beasiswa tertentu yang bakalan dibahas sama si Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa tahu bagi teman-teman yang sedang mencari informasi tentang dosen atau tentang mahasiswa itu bisa dapat di websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah PDDikti kemdikbud.go.id. Walaupun nama sebelumnya kalau kita di bawah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu Forlap Dikti, kalau sekarang namanya PDDikti, gitu aja ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mencari data Anda atau melihat data Anda dalam satu website yang terintegrasi. Anda bisa mengecek dari model home base Anda, kemudian jenjang akademik Anda, sampai dengan informasi-informasi terbaru mahasiswa, program studi, perguruan tinggi. Nah, ini biasanya untuk melihat juga updatean atau sinkronisasi jenjang akademik yang Anda sudah miliki gitu. Biasanya kalau ini biasanya saya ngecek dulu ketika mau sertifikasi dosen karena semua datanya diambil dari PDDikti ini, gitu ya. Kemudian website yang ketiga yang perlu Anda pantau terus adalah SISTER, gitu ya. Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Gitu. Kalau dulu ya balik lagi ke Forlap, sekarang si Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan suatu aplikasi berbasis web yang terintegrasi, bisa diinstal di kampus sendiri ataupun di kementerian, yaitu fungsinya untuk profil dosen. Di situ ada jenjang akademik, kemudian kegiatan pendidikan dan seterusnya yang sinkron dengan website-website yang memang dimiliki oleh pemerintah. Misalnya kalau penelitian dia akan sinkron dengan Simliptakmas, kemudian publikasi berhubungan sama Sinta dan seterusnya. Dan tahun ini, beberapa tahun ke belakang sih sebenarnya, ketika kita ingin melakukan sertifikasi dosen, semua datanya itu diambil dari SISTER, gitu ya. Jadi sangat penting sekali ketika kita sering memantau dan mengupdate sendiri profil si seorang dosen di software SISTER. Nah, selanjutnya ada satu website
simliptapmasristekdikti.go.id. Nah, ini berhubungan sama penelitian, teman-teman. Jadi berhubungan sama penelitian, sampai saat ini masih dalam satu kementerian, yaitu Ristekdikti ya, websitenya, URL-nya. Simliptapmas ini merupakan sistem informasi penelitian dan pengabdian ke masyarakat. Seorang dosen bisa mengajukan proposal penelitian yang nantinya kalau lolos itu akan dibiayai oleh pemerintah, gitu ya. Nah, ini biasanya ada waktu-waktu tertentu pembukaan penelitiannya. Nah, kalau yang misalnya teman-teman menunggu kapan waktunya, bisa di cross check di bagian websitenya. Itu biasanya ada pengumuman dan memberikan waktu-waktu penting ketika Anda sedang membutuhkan informasi-informasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya website yang harus kita buka adalah Sinta. Sinta ini merupakan tempat publikasi. Tempat publikasi baik jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi dosen. Dan di dalam website Sinta ini sangat-sangat lengkap gitu ya, dari autorsnya, siapa saja penelitinya, atau kampusnya, kampus mana saja yang sudah masuk ke Sinta. Bahkan kita bisa mencari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi dari Sinta gitu ya. Nanti ada Arjuna, kemudian ada Sinta. Kalau Arjuna itu bagian akreditasinya, setelah jurnal itu terakreditasi, itu bakalan kita dapat lihat di website Sinta. Nah, buat teman-teman semua yang pengen melihat, silahkan kunjungin aja website sinta.ristekbrin.go.id. Kemudian mau cari namanya, misalnya di author, cari aja nama Anda, kemudian berapa banyak penelitian yang Anda sudah buat. Atau kalau mau langsung login, bisa juga. Anda yang belum mendapatkan login, silahkan registrasi dulu. Nanti segala kepengurusannya itu bisa melalui operator yang ada di kampus gitu ya. Nah, selanjutnya website yang ke berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam adalah Arjuna. Arjuna ini merupakan suatu website yang digunakan untuk mengakreditasi karya jurnal-jurnal yang ada di institusi, baik di perguruan tinggi atau di institusi penelitian yang lainnya. Nah, untuk akreditasi jurnal nasional atau Arjuna ini dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu operator jurnal atau dosen-dosen yang ingin melihat hasil akreditasi publikasinya bisa mengunjungi website Arjuna ini dan kemudian membaca berita-berita tentang jurnal itu sendiri, tentang publikasinya. Dan selanjutnya ada Garuda, ristekbrin.go.id. Ini fungsinya buat apa? Kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswanya ingin melakukan penelitian, itu bisa mencari referensi yang ada di garuda.ristekbrin.go.id. Nah, ini merupakan database dari semua publikasi yang ada di Indonesia, gitu ya, baik secara publikasi jurnal atau conference atau proceeding atau hal-hal yang lain berhubungan sama riset. Nah, Bapak Ibu bisa arahkan langsung mahasiswanya ke garuda.ristekbrin.go.id, atau untuk Bapak Ibu sendiri bisa langsung kunjungi untuk mendapatkan artikel-artikel referensi untuk penelitian Anda. Dan yang terakhir itu kalau untuk seorang dosen adalah tempat koordinator pendidikan tingginya. Kalau dulu namanya Kopertis, kalau sekarang namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah. Jadi tergantung wilayah Bapak Ibu home base kampusnya di mana. Kalau saya di Bandar Lampung, itu home base-nya di wilayah 2. Nah, ini biasanya informasi-informasi administratif, misalnya pengurusan jenjang akademik, ini udah keluar, atau pengumuman serdos untuk wilayah 2, ini udah keluar. Kemudian ijazah verifikasinya gimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini biasanya ada di website-website Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah, tergantung wilayah Bapak Ibu semua. Nah, ini ada 8 website yang memang wajib sih kita kunjungi ya, sekali-sekali atau setiap hari bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari ya kementerian dan juga pemerintah tentunya. Gitu ya. Mungkin itu aja share dari saya
8 website yang wajib dikunjungi dan diketahui oleh para dosen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.